Baik, ini sahabat Buya dimanapun berada, ke sahabat virtual lagi ada Billy Yusuf. Barangkali masih bisa bergabung, Pak Billy Yusuf. Bisa tersambung dengan kami. Silakan Pak. Iya. Pak Billy Yusuf dari mana nih Pak? Sebentar. Iya. Bisa dengar suara saya? Ya, jelas. Terdengar Pak. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Iya. Pak Billy dari mana ini? Pak Billy dari mana? Di London sekarang. Oh, ada di London. Dari Lombok. Oh, Lombok, ya. Tapi saya sudah 11 tahun di London sama keluarga, alhamdulillah. Iya. Dan saya sudah beberapa bulan, mungkin beberapa bulan terakhir ini mungkin sudah mulai mengikuti Buya. Tapi baru kali ini bisa nyambung. Ya, terima kasih. Biasanya nonton live Buya aja di YouTube. Iya. Alhamdulillah bisa kenal sama ketemu langsung sama Buya. Ya. Saya sebenarnya dalam hati kemarin sudah banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya untuk saat ini saya bersyukur saja. Alhamdulillah. Saya juga bahagia sekali ya. Alhamdulillah. Saya minta izin Buya supaya apa yang saya dapat dari live Buya di YouTube supaya Buya meridhoinya buat saya. Amin. Amin, ya, insyaallah. Saya juga senang sekali. Iya. Saya bersama Buya. Kemarin kebetulan untuk yang puisi Buya ini, kebetulan minggu kemarin tanggal 26 saya mengikuti juga virtual Zoom sebuah pembahasan baru tentang Jalaluddin Rumi, puisi-puisinya Jalaluddin Rumi yang di Masnavi oleh Dr. Alan William dan Dr. Karim Haqqadi. Beliau dokter dalam judul dia mengarang buku baru mengenai Masnavi dengan judul The New Read of Masnavi. Beliau mengapresiasi puisi-puisinya Jalaluddin Rumi dengan beberapa step, antara lain pertama dia bilang autorial, yaitu pengarang dari segi pengarang, kemudian kedua storytelling atau jalan cerita, ketiga analogi, keempat dialog of character, dialog, kelima moral reflection, yaitu pesan-pesan moral, keenam spiritual discourse, pesan spiritual, dan yang ketujuh hiatus, bahasa Inggrisnya hiatus. Saya tidak tahu ini yang ketujuh ini mungkin yang maksudnya yang puisi-puisi Buya yang meloncat-loncat itu saya kira. Iya, semuanya itu. Saya kira semua ini masuk dalam bagaimana juga kita bisa mencermati puisi-puisi Buya. Iya. Semua ini. Saya kira ini Pak Tato juga mengerti sekali ini. Siap, yang ketujuh ini sekira. Ya, dia dosen bahasa Indonesia ini. Iya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Buya. Saya seringkali khusus untuk puisi yang ini, puisi Gelombang Cinta Buya hari ini, yaitu mengenai berpikirlah sebelum berbicara. Iya. Ya, ini yang dimaksud berpikir sebelum berbicara ini, apakah kita berpikir lama dulu sebelum kita berbicara atau ketika kita berbicara itu? Sebab saya kadang-kadang ketika mulai berbicara itu kadang-kadang sulit sekali pas berbicara seperti ini berpikir. Nah ini bagaimana kiat-kiatnya Buya ini? Saya kira ini dulu yang sekarang ini. Saya kira yang lain-lain besok, dan saya minta doa supaya Buya mendoakan saya supaya bisa ketemu Buya insyaallah suatu hari. Amin. Ditunggu. Ini dulu Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat saya Buya, salam hormat Buya. Di Londonnya di mana Pak? Di Willesden saya Buya. Ya, saya dulu di Wembley. Oh iya, saya dulu di Glassroot Stadium. Ya, saya dulu di Glassroot. Iya. Oh iya. Iya, sana. Jadi begini. Iya Buya. Ya itu saja Buya dulu ya. Terima kasih Buya. Jadi begini,
Sebetulnya orang bertanyakan kok melompat-lompat. Sebetulnya mah dalam percakapan kita sehari-hari di rumah, di kantor, di pasar, di kantor, bahkan dalam rapat yang semi, pembicaraan kita, percakapan kita sendiri itu nggak mungkin 2 jam kita lurus terus. Iya. Sehari-hari kita bersama juga melompat-lompat kok. Pernah ada bicara sampai 2 jam, temanya langsung lurus gitu, lompat-lompat kok. Betul. Habis cerita pengalaman di London, terus cerita tentang pacaran, berubah lagi, kita juga melompat-lompat kok. Iya. Iya. Jadi artinya dalam artian lompatan-lompatan cerita itu tetap kita punya, karena ada sinopsisnya, ada plotnya, yaitu ada benang merahnya. Sebetulnya ada hubungan semacam itu. Nah, kemudian apa pelajari yang saya akan tadi tentang berpikir. Apa? Iya, berpikir begini. Sebetulnya disitulah namanya kecerdasan itu sendiri akan menentukan bahwa berapa banyak berpikir dulu lalu berkata. Itu orang yang cerdas maya tanpa jeda waktu. Betul. Iya, apa yang dia katakan itu sudah dipikirkan dulu. Bahkan ketika orang sendiri dalam keadaan berpikir, sebetulnya dia berbicara. Karena berpikir sendiri juga menggunakan bahasa. Kalau Anda orang Indonesia, ketika Anda berpikir, mulut tertutup, Anda berpikir menggunakan bahasa mana? Bahasa Indonesia. Nah, ketika siapa namanya tadi? Pak Billy. Pak Billy akan menguasai bahasa Inggris dan menjadi seorang ahli bahasa Inggris as native language. Itu bedanya apa? Ketika Pak Billy berpikirnya pakai bahasa Indonesia, lalu diucapkan dengan bahasa Inggris, itu ada masa translation, diterjemahkan dulu, ya kan? Betul. Nah, makanya seringkali berbicaranya tidak begitu lancar. Karena dia menerjemahkan dulu dalam dirinya itu. Jadi baru kita katakan Pak Billy adalah as native language ketika Pak Billy berpikirnya sudah pakai bahasa Inggris. Betul. Itu baru namanya ahli bahasa Inggris. Ya kan semacam itu. Nah, jadi berapa lama kita berpikirnya? Ya tidak jeda waktu. Sehingga dia siap mempertanggungjawabkan apapun yang dia ucapkan. Ya kan begitu. Nah, makanya itu kenapa demikian? Karena kalau tidak pikirkan, kan namanya sering sekali kepleset omongan, kesleo, apalagi namanya tuh? Keceletot. Apa? Terkilir lidah. Ya kan banyak. Ini kita pertunjukan di YouTube, di TV, di berita, orang banyak salah ngomong kan? Iya. Nah, makanya saya lebih menganjurkan kalau orang itu memang salah ngomong, ya segera minta maaf aja, selesai kok. Ya, jangan mempertahankan kesalahan omongan itu. Memang ya salah ngomong itu, keseletot namanya tuh. Keseletot. Enggak tuh bahasa Indonesianya apa keseletot tuh? Apa ya? Ya salah ucap lah. Salah gitu. ucap. Iya. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi berpikir dulu baru diucapkan. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu tanpa kita pikirkan. Nah, biasanya kita itu kapan kita berkata tanpa berpikir? Biasanya ketika kita berbincang-bincang dengan teman yang akrab sekali, dengan istri, dengan anak, dengan teman akrab sekali, itu kadang-kadang kita dalam orang bersenda gurau kan gitu, saling ejak mengejek kan begitu tuh. Itu kan tanpa berpikir. Betul. Iya. Dan tetapi kenapa demikian? Makanya Anda belum menjadi sahabat akrab saya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran Anda akan marah atau tersinggung karena salah omong saya. Nah, ketika saya yakin terlalu akrab sekali, tidak mungkin Anda akan marah melihat omongan saya salah. Di situ ada secara psikologis komunikasi. Kalau orang itu sudah jadi akrab sekali,
Kita kadang-kadang nggak mikirnya asal keluar aja karena pasti tidak akan tersinggung. Nah kalau kita sudah yakin orang itu tidak akan tersinggung, itulah namanya sahabat karib. Terima kasih. Oke, sahabat karib ini ya. Begitu Pak Billy, sahabat karib kita ceritanya. Sekarang Pak Billy sudah jadi sahabat karibnya Buya gitu malam ini. Baik, ini ada dikonfirmasikan dengan Pak Profesor Han sebagai psikolog. Betul. Dikonfirmasikan ya. Komentar Pak Han tentang jawaban saya semacam itu. Baik, kita coba kembali ke Pak Hans tadi. Iya. Berkaitan dengan berpikir tadi. Pak Hans masih bergabung bersama? Dukungan Pak Hans. Silakan, catatan kakinya nih Pak Hans. Secara psikologis. Iya, memang setiap kali saya ngomong seperti ini sekalipun, mungkin nggak teramati bahwa di antara kata-kata itu selalu ada jedah. Nah, jedah-jedah itu yang dipakai untuk menata semestinya kata-kata yang saya ucapkan ini. Jadi ada proses berpikir di situ, ada proses memilih kata, menyensor kata. Nah, itu semua melibatkan proses berpikir. Jadi itu bagian dari kehati-hatian semestinya dalam berbicara. Dan kadang-kadang di kelas misal ada orang yang bertanya ke saya dan saya nggak bisa jawab, itu biasanya saya terdiam. Nah, di situ ada proses untuk berpikir apa yang harus dikatakan. Jadi meskipun saya terlihat berbicara mengalir seperti ini, tapi ada jedah-jedah kecil di situ, sehingga kadang-kadang orang yang terbiasa berdiam diri itu semestinya melatih diri untuk betul-betul berpikir sebelum berbicara. Itu secara alami semestinya, karena mereka sudah sangat familiar dengan diam, dan dalam kediaman itu ya seperti yang sering kali Buya tekankan bahwa selalu ada dialog dengan diri sendiri, ada proses berpikir ke dalam diri kita sendiri. Saya kira itu jadi proses berpikir itu bagian normal dari ketika kita berbicara. Saya kira itu aja Buya yang bisa saya tambahkan. Iya, berpikir itu normal sebelum kita berbicara. Jarak antara kita berpikir sampai menuju menjadi ucapan itu bisa 1/10 detik lah barangkali. Ya, hampir tidak lebih ya. Itu untuk orang yang cerdas, ya, seperti kita melihat Donald Trump berpidato karena Amerika sama Indonesia. Itu kan sepertinya tidak ada jeda waktu, karena ada itu sekian 1/10 detik ada bedanya. Seperti itulah. Jadi katakan tanpa jeda waktu itu sebetulnya ada, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit.